Hidup seringkali terasa sulit, entah itu karena kehilangan, pengkhianatan, kegagalan, atau kamu sedang menjalani hari seperti zombie. Rasanya seperti tenggelam, lalu saat mencapai permukaan, kamu dihantam gelombang, lagi dan lagi. Anehnya, kamu sekarang merasa berbeda. Tapi tunggu dulu, bisa jadi perubahan itu adalah pertanda positif. Di video kali ini, saya akan membahas 12 tanda yang muncul pada orang yang sudah melalui banyak penderitaan. Tanda pertama, kamu bisa merasakan penderitaan orang lain, seolah-olah itu seperti penderitaanmu sendiri. Suara gemetar, senyum yang dipaksakan, seolah-olah kamu punya radar yang mengidentifikasi penderitaan. Kamu merasakannya, dan kamu ingin membantu orang tersebut karena kamu tahu betapa sulitnya penderitaan itu. Kemudian tanda yang kedua, kamu mencoba menyelamatkan orang-orang di sekitarmu. Ini bukan hanya tentang bersikap baik, kamu ingin melindungi mereka dari rasa sakit yang kamu alami. Membantu adalah hal yang baik, tapi jangan lupakan dirimu dan jangan sampai mengorbankan dirimu. Kamu harus menetapkan batasan yang tegas saat membantu. Tanda yang ketiga, kamu membangun tembok tinggi di hatimu. Kamu tidak membiarkan orang masuk ke dalam kehidupanmu dengan mudah. Kamu baik, kamu peduli, tapi ada bagian dari dirimu yang tetap terkunci, aman di balik tembok yang telah kamu bangun. Kemungkinan ini adalah cara bertahan hidup, coping mechanism yang kamu buat. Cobalah pelan-pelan, luangkan waktumu untuk meruntuhkan tembok itu. Orang yang tepat akan menunggu di gerbang sampai kamu siap. Tapi hati-hati, coping mechanism ini bisa jadi negatif jika kamu sampai menghindari interaksi sosial atau mengisolasi diri. Carilah dukungan profesional untuk membantu menyelesaikan masalah kamu. Kemudian tanda yang keempat, kamu mendambakan waktu sendiri. Bukan berarti kamu benci ditemani. Hanya saja kesendirian, saat-saat hening itu membuat kamu bernapas. Kamu mencoba mengatur ulang pikiranmu yang kacau. Ini hanya cara kamu untuk mengisi ulang tenaga. Kemudian tanda yang kelima, kamu mengejar stabilitas seperti mengejar oksigen. Ketika hidup terasa seperti roller coaster, ketika dunia berputar terlalu cepat, kamu mulai mendambakan rutinitas dengan ritme yang stabil. Tidak apa, ini jaring pengamanmu. Kamu hanya lelah dengan kekacauan. Ingatlah, orang pertama yang harus kamu prioritaskan adalah dirimu sendiri. Dan jangan sampai kekacauan itu menarik kamu ke dalam jurang. Kemudian tanda yang keenam, pikiranmu seperti tidak mau berhenti berlari. Kamu berencana, kamu mematahkan setiap jalan, dan kamu khawatir. Segalanya bisa saja salah. Otak kamu melakukan ini hanya agar kamu siap. Ini melelahkan. Semua ini karena masa lalumu yang berusaha menjaga kamu tetap aman. Calm down. Beri waktu dirimu untuk berpikir jernih. Mana yang harus kamu persiapkan dan pikiran apa yang bisa kamu kesampingkan. Dan sekali lagi, tidak apa-apa membuat kesalahan. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kemudian tanda yang ketujuh, kamu lebih tangguh dari yang kamu kira. Hidup menjatuhkanmu berulang kali, tapi kamu masih berdiri, masih berjuang. Kamu punya kekuatan untuk bangkit. Ini bukan keberuntungan, ini ketahanan. Kamu seorang pejuang, bahkan jika kamu tidak merasa seperti itu. Kemudian tanda yang kedelapan, kamu lebih suka melakukan semuanya sendiri. Setelah dikecewakan, kamu telah belajar untuk mengandalkan dirimu sendiri. Kamu mungkin menjadi pandai dalam menangani berbagai hal, tetapi membiarkan seseorang masuk ke dalam hidupmu bukan berarti kamu lemah. Itu berarti kamu cukup berani untuk percaya lagi. Insting, pengalaman, pengetahuan, dan doa akan membantu kamu menemukan orang yang tepat. Kemudian tanda yang kesembilan, kamu lebih memperhatikan hal-hal kecil. Suara hujan, kopi hangat di pagi hari,
senyum orang yang tidak kamu kenal. Kamu memperhatikan momen-momen ini, dan momen-momen ini terasa menyentuh hati. Ketika kamu melihat sisi gelap kehidupan, kegembiraan kecil terasa bersinar lebih terang. Hal-hal kecil itu mengingatkan kamu bahwa masih ada hal baik di luar sana, apapun yang terjadi, dan ini akan membantu kamu untuk bangkit dan perlahan melangkah maju. Kemudian tanda yang ke-10. Kamu tidak tahan dengan ketidakadilan. Ketidakadilan mengganggu kamu. Kamu merasa tidak berdaya sebelumnya, dan sekarang kamu berusaha menghentikannya terjadi pada orang lain, karena kamu tahu betapa menyakitkannya diabaikan. Ini bukan hanya kemarahan, ini adalah salah satu tujuan baru kamu, yang lahir dari rasa sakit. Kemudian tanda yang ke-11. Kamu mencari jawaban. Perjuangan besar membuat kamu menggali lebih dalam. Mengapa ini semua terjadi? Apa alasan dari semua ini? Sebenarnya, kamu tidak terpaku pada kemalangan kamu. Kamu sedang mencari makna. Bagaimana cara untuk memahami semua ini? Mungkin kamu merenung, memperhatikan hal-hal di sekeliling kamu, atau mencari dukungan profesional. Apapun itu, pencarian itu akan membantu mengubah rasa sakit kamu menjadi kekuatan. Kemudian tanda yang ke-12, kamu menghargai kenyataan. Kamu sudah melihat senyum palsu dan janji-janji kosong, dan kamu muak dengan semua itu. Sekarang kamu akan tertarik pada orang-orang yang jujur dan apa adanya. Kamu bisa mengenali seseorang yang menggunakan topeng, dan kamu lebih suka memiliki satu teman sejati daripada sekelompok manipulator. Ketulusan dan kejujuran akan menjaga dunia kamu tetap stabil. Oke guys, demikian 12 tanda dari orang yang telah banyak menderita. Jika beberapa tanda ini kamu alami, berarti kamu berusaha bangkit dengan kekuatanmu sendiri. Dan perlu kita ingat, penyembuhan bukanlah perlombaan. Lakukanlah dengan perlahan, karena semua orang berhak untuk mendapat kesempatan kedua. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Ditunggu subscribe-nya ya. See you next time.